Apa yang aku lakukan? Apa yang akan aku lakukan kalau aku menjumpai pemimpin seperti itu? Hatinya hati setan, namun jasadnya jasad manusia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pondasi yang dasar dalam syariat Islam adalah Islam sangat menjaga persatuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, la islama bi jama'atin wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Kata para ulama, bukanlah dinamakan Islam yang benar melainkan dengan berjamaah, dengan bersatu, dan tidak mungkin ada persatuan kecuali dengan adanya kepemimpinan, dan tidak mungkin akan berjalan sebuah kepemimpinan kecuali dengan adanya ketaatan. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berfirman untuk memerintahkan kita menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, peganglah agama Allah wahai kaum muslimin sekalian, wala tafarraqu, dan janganlah kalian
bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat yang Allah Ta'ala berikan atas kalian. Dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa la tanaza'u, dan janganlah kalian berpecah belah, fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalau kalian berpecah belah, maka kalian akan gentar dan hilanglah kekuatan yang ada pada kalian. Maka Islam sangat menjaga yang namanya persatuan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sebab adanya perpecahan dan hilangnya sebuah keamanan di sebuah negeri adalah ketika rakyatnya sudah tidak peduli dengan hak pemimpinnya. Rakyatnya tidak menunaikan hak-hak pemimpinnya. Bahkan para ulama menjadikan sikap kita kepada pemimpin adalah sebagai bagian dari ciri apakah kita dinamakan ahlus sunnah wal jamaah atau bukan. Para ulama menjadikan itu adalah sebuah ciri. Ketaatan kita kepada pemimpin adalah sebuah ciri apakah kita ahlus sunnah wal jamaah. Maka dari itu, patutlah seharusnya kita mengenal hak-hak pemimpin kita dan menunaikan hak-hak mereka. Di antara hak pemimpin yang harus ditunaikan rakyatnya adalah rakyatnya wajib taat kepada pemimpinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian. Maka ketaatan kepada pemimpin bukan hanya ketaatan kita kepada makhluk, namun ketaatan kepada pemimpin adalah ketaatan kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, untuk mendengar dan taat sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Dan saking pentingnya ketaatan rakyat terhadap pemimpin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh dan mewajibkan kita untuk taat walaupun pemimpin kita adalah pemimpin yang zalim. Walaupun pemimpin kita mengambil harta dan menyakiti kita, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dan mewajibkan kita untuk taat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang setelahku para pemimpin yang tidak mencontoh dari contohku, yang tidak menegakkan sunnah-sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Hati mereka, pemimpin setelahku nanti, akan ada hati-hati mereka seperti hati-hati setan, namun berjasad-jasad manusia. Maka Hudzaifah ibnul Yaman ketika mendengar ini, beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Apa yang aku lakukan? Apa yang akan aku lakukan kalau aku menjumpai pemimpin seperti itu? Hatinya hati setan, namun jasadnya jasad manusia. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
tasma'u wa tati', wa in akhadha malak wa daraba zahrak fasma' wa ati'. Tetap kamu harus dan wajib mendengar dan taat, sekalipun pemimpin tersebut mengambil hartamu, sekalipun pemimpin tersebut memukul badanmu, maka kamu harus tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Maka inilah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ketaatan pemimpinlah Allah Subhanahu wa taala menjaga persatuan dan keamanan dalam sebuah negara. Hak yang kedua yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya terhadap pemimpinnya adalah sang rakyat wajib menasehati pemimpinnya dengan menasehati dengan cara yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama dibangun di atas nasihat. Para sahabat menanyakan, "Qulna ya Rasulullah, liman?" Para sahabat menanyakan, "Untuk siapa nasihat tersebut?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lillahi wa li kutubihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim." Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan para rakyat-rakyat kaum muslimin. Maka menasihati pemimpin adalah sebuah hak yang harus kita tunaikan kepada pemimpin kita, namun dengan cara yang benar. Dan cara yang benar dalam menasihati pemimpin adalah dengan cara yang disembunyikan. Menasihati pemimpin bukan seperti kita menasihati teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun cara yang benar dalam menasihati pemimpin adalah dengan cara yang tidak terang-terangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayan saha lidi sultan fala yubdihi alaniyah walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadaka wa illa kana qad adda ma alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin menasehati pemimpin, maka hendaklah dia tidak terang-terangan dalam menasehatinya. Dia ajak dia berdua-duaan. Apabila pemimpin tersebut menerima nasihatnya, maka itulah yang kita inginkan. Wa illa kana qad adda ma alaihi. Namun ketika pemimpin itu tidak mau menerima nasihat yang kita ajukan, maka kita sudah menjalankan apa yang wajib yang kita jalankan. Maka menasihati pemimpin tidak sama dengan menasihati selainnya. Menasihatinya dengan cara yang baik, tidak terang-terangan. Dan inilah yang akan menjaga wibawa pemimpin. Dan dengan terjaganya wibawa pemimpin, maka akan tercipta keamanan di sebuah negara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hak pemimpin berikutnya yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya adalah rakyatnya mendoakan kebaikan terhadap pemimpinnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang kalian cintai dan dia juga mencintai kalian. Pemimpin yang kalian mendoakannya dan dia pun mendoakan kalian. Maka itu adalah ciri pemimpin yang baik dan juga
ciri rakyat yang baik. Ketika kita mendoakan pemimpin kita, doa kebaikan baginya. Dan Fudail ibn Iyad pernah mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah, ma sayyartuha illa fil imam." Kata Fudail bin Iyad, jikalau aku punya doa yang mustajab, maka tidak akan aku peruntukkan kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Maka ini sebagian dari hak-hak pemimpin yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya. Selain itu banyak lagi hak-hak yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui agar terciptanya persatuan dan keamanan di dalam negeri kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.